Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Arbiran, channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar dunia kuliner dan dunia wisata. Ikuti terus ya. Travelers, masih di Jogja, kali ini saya akan menginap di Hotel Royal Ambarukmo. Travelers, kalau mendengar Hotel Ambarukmo, kita akan harus ingat bahwa Hotel Ambarukmo Jogja ini adalah hotel bintang 5 pertama di Jogja dan diresmikan oleh Presiden pertama Soekarno. Jadi nilai historisnya bercampur dengan nilai-nilai tradisional Jawa dan kamu bisa menemukan selama stay di Hotel Royal Ambarukmo ini. Lokasinya juga sangat strategis travelers, kalau nggak macet 20 menit bisa nyampe dari Bandara Jogja yang lama. Kemudian kita mau jalan-jalan ke Malioboro juga nggak terlalu jauh lah. Terus juga kalau ke Tugu Jogja ya jaraknya sekitar 3 km. Dan yang paling penting juga kalau kita ingin nge-mall, di sebelahnya sudah ada Ambarukmo Plaza. Jadi kalau misalnya lupa beli sesuatu atau pengen cari suasana, cari makan enak, atau pengen belanja sesuatu, langsung deh melipir ke Ambarukmo Plaza ini. Tinggal jalan kaki, nggak sampai 2 menit udah nyampe. Apalagi Hotel Royal Ambarukmo ini memberikan kenyamanan bagi keluarga, anak-anak khususnya selama stay di sini. Banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak staycation bersama keluarga di hotel ini. Tapi meskipun punya nilai sejarah, tapi Hotel Royal Ambarukmo sekarang setelah mengalami renovasi sudah lebih modern. Jadi nilai tradisional bercampur dengan unsur-unsur tradisional dan membuat Hotel Royal Ambarukmo menjadi pilihan saya untuk menginap stay di sini selama kunjungan di Jogja. Kelebihan lain lagi adalah semua tipe kamarnya punya balkon. Mau yang menghadap ke jalan atau menghadap ke kolam renang atau taman belakang, sama bagusnya. Jarang-jarang kan hotel yang setiap kamarnya punya balkon. Jadi nggak terasa sumpek lah di kamar. Satu lagi yang menjadi keunggulan Hotel Royal Ambarukmo ini adalah selain nilai-nilai tradisionalnya adalah cari parkir nggak sulit. Kalau travelers bawa kendaraan sendiri, lapangan parkirnya luas. Mau parkir di depan halaman yang terbuka atau parkir di gedung, sama mudahnya. Nah, sekarang saya mau ajak travelers untuk virtual tour di Hotel Royal Ambarukmo. Nah, sekarang saya sudah masuk ke area Hotel Royal Ambarukmo menuju area drop-off. Sampai di area drop-off, depan lobi ada X-ray untuk pemeriksaan barang-barang kita dan disambut dengan ramah. Kemudian inilah lobinya. Lobinya masih membawa beberapa unsur tradisional Jawa meskipun memang sudah terlihat lebih modern. Juga terlihat lapang luas dengan langit-langit yang tinggi. Kemudian sisi kiri dan kanannya juga dikelilingi oleh dinding kaca sehingga terkenal luas. Dan juga kita bisa melihat pemandangan atau view di area sekitarnya. Nah, interior hotelnya juga masih mempertahankan keunikan bangunan yang memang ini kan Royal Ambarukmo ini hotelnya konstruksinya dibangun mulai abad 19 ya. Kita lihat di sini di bawah dindingnya ada relief Untung Rugi Lereng Merapi karya seniman terkenal Haryadi dan ini nilai historisnya juga cukup tinggi ya. Dibuat tahun 62. Nah, menuju area resto juga dekat lift ada mozaik masyarakat Jawa Tengah, dibuat ini tahun 70-an. Dan kita juga bisa melihat beberapa foto depan relief dan mozaik yang menggambarkan nilai historis dari Hotel Royal Ambarukmo ini. Saya sudah melakukan reservasi sebelumnya untuk kamar yang saya pilih tipe kamar premier dan sambil proses check-in berlangsung, saya kemudian melihat-lihat area sekitar lobi. Masih ada beberapa pernak-pernik unsur-unsur dekoratif yang menarik yang terpasang di sekitar lobi hotel. Di area lobi juga terdapat cafe Punika untuk travelers yang ingin ngobrol-ngobrol santai-santai atau ngeteh sore atau menikmati gelato yang terkenal di sini. Kemudian juga ada lounge kalau travelers ingin menikmati wine di sore hari atau malam hari, juga beberapa minuman alkohol. Tersedia juga welcome drink, ada lemon tea yang bisa dinikmati oleh tamu yang akan menginap di sini. Public toiletnya juga menarik ya dengan nuansa hitam dan saya suka dengan model cermin yang terpasang terlihat elegan pas dengan suasana interior yang ada di toilet. Area pool dan taman yang hijau di hotel ini bisa kita lihat melalui dinding kaca saat kita duduk di area lobi di sofanya.
Travelers, proses check-in sudah selesai, saya sudah menerima keycard menuju kamar dan ayo kita lihat kamar tipe premier dari Hotel Royal Ambarukmo. Ini suasana koridornya terang dan tenang dan tipikal dari hotel-hotel yang sudah beroperasi lama sih. Biasanya memang space-nya cukup luas seperti lebar koridor ini yang cukup luas menurut saya. Saya mendapatkan kamar di lantai 5 dan inilah kamarnya tipe premier. Jadi layout kamarnya seperti ini ya traveler saya. Ketika masuk di sebelah kiri ada kamar mandi atau toilet, kemudian di sebelah kanannya ada cermin gede dan kemudian lemari. Kita jalan ke dalam lagi, kita masuk ke area bedroom dan kita bisa melihat juga ada balkon di ujung dari kamar ini. Salah satu yang saya sukai dari Hotel Royal Ambarukmo ini adalah kamarnya yang cukup luas. Ini saya tempati kamar 40 meter persegi luasnya. Jadi cukup leluasa, cukup lega dan tidak sempit-sempitan. Kamarnya dengan nuansa putih dan coklat dengan unsur-unsur kayu di furniturnya. Tempat tidurnya juga cukup gede ya traveler. Saya memang memilih kamar dengan tempat tidur ukuran king size double. Ada 4 bantal besar dan kecil dan keempukannya juga buat saya nyaman untuk tidur di sini. Di kiri kanan tempat tidur ada nakas dan juga lampu dinding untuk baca, juga colokan dan master lamp itu juga tersedia di dekat tempat tidur. Saya juga suka dengan permainan pola dan tekstur yang berbeda dari headboard yang terpasang di tempat tidur. Lantainya dari keramik putih, tapi jangan khawatir travelers meskipun pakai AC dan kadang-kadang kan kalau kita kamarnya dari keramik, kemudian AC dinyalakan terlalu dingin, lantai terlalu dingin, jadi rasanya ya di kaki ya. Dan ini kalau kita bangun pagi, karena dilapisi tempat tidurnya dengan karpet, kita tidak menyentuh lantai yang dingin. Kasurnya juga empuk, tebal, pokoknya buat travelers yang tidur di sini nyaman dan enak tidurnya. Penerangannya juga cukup di kamar dan ini suasana menjelang sore hari ya travelers, udah agak gelap dan titik lampunya cukup banyak. Di depan tempat tidur juga ada meja kerja, minibar, dan TV. Ada sofa one seater juga dengan coffee table-nya, bisa duduk-duduk santai sambil menikmati suasana sore melalui dinding kaca. Room amenities-nya juga cukup lengkap ya travelers. Nah ini minibarnya, ada teh, kopi, gula, creamer, kemudian gula diet dan gula merah juga tersedia. Kalau tehnya ini saya nggak tahu aslinya teh apa ya, tapi menggunakan brand dari Ambassador. Juga ada 2 botol air mineral, pemanas air juga. Di bagian bawah ada mini fridge atau lemari es kecil dan di dalamnya ada minuman botolan dan minuman kotak yang bisa kita manfaatkan secara free ya. Jadi ini memang disediakan untuk semua jenis kamar oleh pihak hotel dan hanya diisi sekali ya travelers. Jadi kalau habis di hari pertama tidak direfill ulang. Di dekat meja kerja juga ada colokan dan nggak usah khawatir ya travelers, colokan listrik ada di beberapa tempat. Nah lemarinya berupa pintu geser dengan furniture dari material yang senada dengan furniture lainnya. Di dalamnya ada iron board, kemudian setrikaannya, kemudian ada bathrobe, dan kemudian ada juga sandal, safe deposit box, dan lain-lain. Slippernya ya standar ya travelers. Kalau travelers ingin laundry, ini listnya ya harganya sih standar ya, nggak mahal juga. TV-nya juga kondisinya baik ya, gambarnya tajam, salurannya internasional dan nasional. Tapi terus terang kalau saya di hotel sih biasanya jarang nonton TV. Ini suasana kamar ketika tirainya dibuka. Dan ini adalah area balkonnya, kita bisa keluar lewat pintu di sebelah kanan. Kebetulan saya mendapatkan kamar dengan view ke arah taman dan kolam ya. Dan travelers saya suka ya dengan view di sini. Kalau sore-sore kelihatannya view-nya bagus ya, karena lampu-lampu di kolam dan di taman sudah mulai nyala, warna-warni, terlihat menarik. Ada warna biru, ada warna pink. Rasanya sih kalau nggak ada kerjaan duduk ngeteh sore-sore di balkon kamar cukup menyenangkan ya, sambil melihat pemandangan hijau dan kolam dengan lampu yang warna-warni seperti ini. Dan pagarnya juga cukup tinggi ya travelers, jadi aman lah untuk anak-anak kecil, kita masih bisa awasi. Ini kamar mandinya travelers, nggak ada bathtub untuk tipe kamar ini ya, adanya shower room. Air panas, air dingin juga tidak ada masalah. Air panas juga temperaturnya cukup dan dengan tekanan yang cukup. Ada sekat kaca juga dengan pintu geser di area showroomnya, jadi lantainya nggak basah kalau kita mandi. Toiletnya juga cukup lengkap ya travelers, ada shower gel, sampo, conditioner, sabun, kemudian shower cap dan juga hair dryer, kemudian ada cotton buds. Kalau kita butuh misalnya saver yang tidak disediakan di kamar, kita bisa request ke housekeeping atau reception, nanti akan dibantu disediakan. Juga koneksi wifi-nya cukup kencang, tidak ada masalah selama saya di sini. Selama masih berada di area hotel, saya masih bisa browsing atau memanfaatkan koneksi internet dari hotel.
Secara keseluruhan saya sih suka dengan kamarnya Travelers ya, luas, bersih, kemudian furniture-nya juga masih baik, dinding-dindingnya, kemudian, wallpaper-nya juga masih kondisi bagus, nggak ada yang ngelupas, tidur saya tenang, nyaman, dan pemandangan di keluar itu loh yang saya suka, dengan view ke arah kolam renang ini memang buat suasana dan mata saya jadi seger. Sekarang sudah pagi Travelers, saya mau sarapan. Sarapan disediakan di lantai ground, di lantai yang sama dengan area reception dan lobby. Pagi itu suasana resto agak sepi ya, karena saya memang breakfast-nya jam 6 pagi, jadi tamu-tamu belum banyak yang breakfast. Boleh dibilang desain dan suasana di resto tidak berbau-bau tradisional ya, bahkan terkesan unsur modern menunjukkan suasana dan desain yang kekinian. Begitu masuk kita akan menemukan area bar di mana kita bisa di sini memesan kopi atau teh. Berjalan ke dalam lagi disambut dengan aneka jamu-jamuan. Boleh dibilang suasana di resto ini tidak berbau-bau tradisional Jawa ya, bahkan terkesan modern dan kekinian, apalagi ada lampu-lampu gantung yang berwarna emas, ini menambahkan kesan mewah. Meja island untuk menyediakan makanan dengan lantainya terbuat dari bahan granit dan saya suka karena kesannya jadi mewah. Travelers bisa memilih duduk di area indoor atau area outdoor. Kalau travelers memilih duduk indoor, bagusnya dindingnya juga terbuat dari kaca sehingga terkesan lapang dan kemudian kita bisa melihat juga area taman dan kolam renang dari dalam resto. Nah ini area outdoornya ya, traveler bisa memilih makan di sini tapi kebanyakan ini digunakan untuk tamu-tamu yang merokok atau smoking area. Makanan disediakan dalam beberapa kelompok yang tersaji di atas island-island sesuai dengan kategorinya. Ada makanan menu western, ada menu Indonesian food, ada menu lokal, dan tentu saja yang menjadi perhatian saya adalah menu lokal atau menu Nusantaranya. Menu breakfastnya lumayan variatif ya Travelers. Kalau Travelers adalah tergolong vegetarian, tidak kesulitan sarapan di sini karena ada beberapa menu pilihan untuk vegetarian. Ada kari, kemudian ada sausage crispy, dan banyak lagi. Untuk travelers yang ingin sarapan dengan karbo, ada pilihan nasi putih, nasi goreng, bihun goreng ditemani lauk dengan tumis brokoli dan ikan goreng tepung. Kalau yang ini island untuk makanan Asia diwakili oleh menu Jepang dengan aneka pilihan sushi, kemudian ada miso. Tentu yang nggak ketinggalan di sini adalah gudeg Jogja. Kalau dilihat menu gudeg Jogjanya cukup komplit ya Travelers dengan pilihan lauk pauknya yang terlihat enak. Ada kupat tahu Magelang, opsi lain untuk penyuka makanan tradisional. Masih menu tradisional ini sop sengkek khas Magelang. Rasanya asam gurih seger, saya suka dengan menu ini. Nah yang ini kombinasi makanan western, ada potato, ada spaghetti, kemudian ada tumis jamur, kemudian daging, dan satu lagi adalah ayam saus mentega. Juga ada nachos dari Meksiko. Berbagai jenis gorengan juga ada tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, tahu goreng. Biasanya sih kalau anak saya ikut ke hotel dan sarapan pagi pasti milihnya aneka noodle. Nah ini noodle dengan aneka pilihan bakso. Sayurannya juga lengkap, ada sawi, ada wortel, juga ada jamur-jamuran. Menu orientalnya ada dimsum dan pilihannya juga ada ceker, kemudian ada bakpao, ada siomay, ada hakau. Nah yang untuk gorengannya juga ganti-ganti ya Travelers, setiap hari saya selama 3 hari di sini. Untuk dimsum gorengnya berganti, ada pangsit goreng, ada lumpia goreng, dan yang paling saya suka adalah onde-onde, enak banget. Nah ini salad barnya dengan aneka dressing, kemudian ada buah potong yang siap dimakan, buah-buah tropis. Susunya juga bervariasi, ada low fat, coklat milk, dan fresh milk. Juga buat anak-anak bisa ada pilihan beberapa cornflake, serta biji-bijian dan gandum. Ini jenis makanan cold food untuk isian roti, ada keju dan smoked beef, ada burger mini dan sandwich yang bisa menjadi pilihan juga, ukurannya one bite. Ini makanan favorit saya Traveler, sederhana ya, pecel, tapi sukanya saya di sini adalah daun-daunannya itu unik-unik, ada kecipring, ada genjer, ada daun pepaya, kemudian banyak lah macamnya di sini ya. Saya suka banget dengan pecel yang ada di sini. Dikasih saus kacang yang banyak, saya nambah terus. Rebus-rebusannya ada pisang rebus, kacang rebus,
ubi rebus, kemudian jagung rebus. Mau yang manis-manis, ada aneka bubur dengan santan dan gula merahnya. Ada es krim juga loh travelers dengan 4 varian rasa. Nah, ini aneka pancake dan waffle, anak-anak pasti suka dengan aneka toppingnya. Juga ada bread pudding. Nah, ini aneka bread and pastry yang bisa menjadi pilihan ya travelers. Ada yang sweet, ada yang savory, silahkan dicoba. Termasuk juga aneka muffle dan kemudian aneka donat untuk anak-anak. Pilihan roti tawarnya juga bervariasi, ada roti gandum, ada roti tawar gandum, ada roti tawar terigu. Ada roti pandan juga. Mesen kopi tradisional, kopi lawasan bisa di sini. Juga ada wedang secang, ada teh tubruk, kopi tubruk, dan juga aneka kopi dengan rasa yang lebih kekinian. Di dalam lemari pendingin, travelers bisa memilih aneka yogurt dan aneka jus serta smoothies. Dan yang saya suka di sini pilihan menu tradisionalnya nggak sekedar ada, tapi memang menu-menu pelengkapnya cukup banyak ya. Seperti ini nasi kuning. Pilihan makanan pendampingnya ada ayam goreng, ada abon, ada orak-arik tempe, ada telur kuning, banyak gitu. Ini menu yang selalu ada di setiap breakfast di setiap hotel, bubur ayam. Nah, ini pilihan menu saya breakfast di hari pertama ya travelers, bisa dilihat. Untuk hari kedua saya breakfast, pilihan menu tradisional berganti. Ini ada nasi gandul, bisa dilihat pilihan makanan pendampingnya travelers, banyak banget. Khusus untuk hari Jumat dan menjelang weekend disediakan khusus makanan anak-anak di Kids Corner. Lihat ya travelers, ada coklat fountain, kemudian aneka cupcakes, kemudian aneka mini cake, kemudian ada juga spaghetti dan tumis sosis. Ada juga soto kuning Bogor. Ini segar travelers, apalagi dikasih jeruk nipis, asam-asam gurih. Apalagi disajikan panas-panas, asik bener. Lontong cap gomeh ala Jawa Timuran juga menjadi pilihan di sini untuk menu tradisionalnya. Ini menu western, keesokan harinya sudah berganti juga, spaghetti berganti pasta, kemudian ada tumis jamur, dan ada beef, kemudian ada chicken teriyaki saus. Ada jajanan pasar juga travelers. Ini menu breakfast saya di hari kedua ya travelers, tetap dengan pecel sayur komplitnya. Dari area restoran kita bisa langsung menuju kolam renang dan taman, atau bisa melewati pintu kaca yang ada di bagian lobi. Kolam renangnya cukup gede ya travelers, ada 2 kolam renang di sini, kolam dewasa dan kolam anak. Kolam dewasanya ukurannya boleh dibilang ya cukup puas lah untuk menghabiskan kalori kalau ingin berenang di sini, dan juga untuk kolam anak-anaknya dilengkapi permainan seluncur atau slider. Kolam renangnya bersih dan terlihat terawat ya. Suasananya juga adem karena banyak pohon-pohon yang memberikan perlindungan terhadap paparan langsung sinar matahari. Di tepi kolam juga ada lazy bed untuk orang tua atau travelers yang ingin santai-santai sambil melihat atau mengawasi anaknya berenang. Kedalaman kolam dewasa ini 1,2 meter travelers. Ada kursi gantung dari rotan juga kalau ingin santai-santai di sini. Kolam renangannya dilengkapi dengan slider boom ya travelers, dan juga ember tumpah. Biasanya sih anak-anak paling seneng kecipratan atau terguyur air tumpah dari ember di atasnya. Juga ada 2 bilik area bilas. Mau santai-santai sambil rebahan di saung juga bisa. Juga ada tenis meja bagi travelers yang ingin mengisi waktu di area taman. Suasana masih sepi di kolam ya travelers, karena ini juga memang masih pagi, masih sekitar jam 6, jam 7 pagi. Anak-anaknya mungkin masih sarapan. Dari kolam renang saya menyusuri area taman belakang hotel. Ada jogging track dan hamparan rumput hijau dan pohon-pohonnya yang bikin suasana dan mata menjadi sejuk. Kenapa Royal Ambarukmo ini menjadi salah satu hotel favorit saya di Jogja? Karena Hotel Royal Ambarukmo ini mempunyai taman yang cukup luas, area hijau. Saya paling suka hotel dengan area hijau dan taman belakang yang bisa dimanfaatkan untuk kita santai-santai duduk-duduk atau berjalan sambil menikmati udara segar. Pohon-pohonnya juga gede dan tinggi dan rimbun, jadi kesannya teduh. Ada juga kolam ikan di sini yang kalau hari weekend bisa digunakan anak-anak untuk rekreasi sambil memberi makan ikan. Makanannya disediakan oleh petugas hotel.
koinya cakep ya travelers, dengan ikan-ikan yang berwarna orange dan keemasan. Duduk-duduk santai di dalam gazebo ini pasti menyenangkan, ngobrol-ngobrol sambil melihat ikan-ikan berenang. Ini benar-benar hotel yang menurut saya cocok buat kita healing-healing atau staycation bersama keluarga. Masih di area taman belakang dekat resto dan kolam renang ada Kids Club. Kids Club-nya berupa permainan indoor dan outdoor. Bisa dilihat di sini travelers, outdoor playground yang ada di Hotel Royal Ambarukmo ini bisa main perosotan, bisa main ayunan atau jungkat jangkit, dan juga bisa bermain pasir. Rumput dan tamannya juga terpelihara baik. Peralatan outdoornya juga masih tertata rapi, terpelihara baik, dan aman. Indoor playgroundnya juga ada di bangunan di sebelahnya. Yang indoornya juga lumayan lengkap travelers, permainannya ya permainan-permainan basic lah, dan terbagi atas beberapa area atau zona untuk yang toddler, untuk bayi, untuk anak balita, dan anak yang sedikit lebih gede mungkin ya. Bisa main sepak bola meja atau bermain games di komputer atau sekedar baca. Nah ini anak-anak pasti senang ya, mandi bola. Bisa dilihat lah di sini ya travelers ya, berbagai permainan yang ada di indoor playground ini untuk latihan kinestetik, latihan fisik, atau mengasah keterampilan bisa dilakukan di sini. Sebagian lantainya juga dilapis karpet rubber jadi aman kalau anak-anak terjatuh. Mau latihan motorik halus, latihan motorik kasar, atau bermain game di PlayStation juga bisa dilakukan di sini. Bagusnya lagi di area playground ini disediakan satu kamar, dan info dari petugas ini kamar untuk laktasi. Jadi kalau ibu-ibu perlu menyusui anaknya sambil anak yang lain bermain, bisa dilakukan di kamar ini. Ya cukup privacy juga. Kita lanjut ngecek area fitness centernya ya travelers. Fitness centernya ada di gedung atas restoran dan berada di belakang kolam renang. Bisa diakses lewat tangga dari area kolam renang atau dari area meeting room di lantai 2. Areanya cukup luas dengan peralatan yang lumayan lengkap, latihan kardio, latihan beban bisa dilakukan di sini, dan view-nya juga menghadap ke kolam renang. Jadi sambil nge-gym bisa sekalian nonton TV atau melihat ke area kolam renang. Silakan kalau mau nimbang berat badan boleh dilakukan di fitness center ini ya travelers, ada timbangan, disediakan kotak P3K, handuk, kemudian air mineral dan dispensernya, serta juga disediakan matras untuk yoga. Kalau travelers ingin sauna, juga terdapat 2 ruang sauna yang terpisah untuk pria dan wanita. Letaknya di sebelah fitness center. Sayangnya di sini tidak ada whirlpool dan jacuzzi ya travelers, tapi menurut saya sih ya untuk fitnessnya, peralatannya juga cukup lengkap lah fasilitasnya. Sekarang kita lihat bangunan-bangunan tradisional apa yang ada di sekitar Hotel Royal Ambarukmo ini travelers. Jadi saya sekarang melipir ke sudut kanan dari hotel. Di sini ada Pendopo Agung. Jadi Pendopo Agung ini bangunan yang semi outdoor ya, nggak ada dindingnya, tempat terbuka. Ini ditujukan bagi tamu-tamu yang akan diterima raja. Jadi bentuknya seperti joglo, dan kalau kita lihat ini tempatnya juga cukup gede. Dan sepanjang saya ketahui kalau hari Jumat biasanya tempat ini dijadikan tempat untuk sholat Jumat. Bangunan joglo ini ada 36 tiang ya yang menopangnya. Terus ada ukiran-ukiran Jawa juga, dan kita bisa lihat di sini ya, ada juga lampu-lampu antik. Dan di depannya ada museum. Sayangnya museumnya tidak dibuka untuk umum ya travelers. Saya 3 hari di sini selalu dalam kondisi dibatasi oleh pagar, oleh tali pengaman ya. Dan ketika saya tanya security-nya, emang sedang tidak dibuka untuk umum. Jadi saya hanya bisa melihat dari luar. Kalau kita masuk ke atas lantainya, ke depan pintu masuknya, kita harus buka sendal atau sepatu. Dan infonya di dalam museum ini ada beberapa benda bersejarah dan budaya yang berkaitan dengan Royal Ambarukmo. Juga ada foto-foto, kemudian ada pakaian-pakaian perabotan dan benda lainnya yang katanya sih menjadi saksi sejarah dari perkembangan hotel ini. Sekarang saya berjalan menyusuri jalan koridor sampingnya. Kebetulan lagi terbuka dan hamparan rumput hijau juga menyambut saya ya. Nah di sini ada balai kambang travelers. Kalau saya lihat sih ini seperti pemandian ya. Jadi balai kambang ini ada 2 lantai bangunannya. Bentuknya sih bentuk oktagon. Dan di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada kolam ya. Nah katanya dulunya tempat ini merupakan tempat untuk meditasi bagi raja, juga untuk tempat bermain bagi istri dan putri dan anggota kerajaan lainnya.
Kalau kita lihat sih ini tempatnya kolamnya sih bersih ya, bening, kemudian warna birunya menunjukkan mata, apalagi saya kan datangnya siang-siang ya, kayaknya seger ngelihatnya. Terus, ada kerucut ya di mahkotanya, dan kalau kita pikir-pikir sih sepanjang sepengetahuan saya nih ya yang terbatas ya, bentuknya ini masih dipengaruhi meskipun ini bangunannya ya ada sedikit filosofi arsitektur Jawa ya, tapi sedikit dipengaruhi juga oleh gaya-gaya Belanda. Di sebelah Museum Ambarukmo ini ada Royal Spa, di mana Royal Spa ini adalah terbuka juga untuk umum, dan kalau kita ingin spa di sana, menggunakan ramuan-ramuan tradisional keraton dari Jogja. Sayangnya saya nggak boleh masuk ya, dan saya memang tidak berniat untuk spa. Jadi saya hanya melihat dari luar. Bentuk bangunannya sih kuno ya, bahkan terkesan jadul. Saya nggak tahu aslinya di dalam seperti apa, tapi saya kebayangin ketika kita ingin melakukan spa di dalam, pasti suasananya sangat tradisional dan kita diperlakukan seperti anggota kehormatan Raja-Raja Keraton Jogja. Dari Royal Spa ini saya kemudian melanjutkan ke Mall Ambarukmo. Tinggal jalan sedikit ya, karena posisinya persis di sebelah dari Hotel Royal Ambarukmo. Tapi memang Royal Ambarukmo ini kan halaman parkirnya gede, jadi kita perlu jalan sekitar 1-2 menit lah menuju Mall Pasar Ambarukmo. Kalau menurut saya sih, dari sekian banyak mall yang ada di Jogja ini salah satu dari 2 mall yang cukup gede dan cukup lengkap dan cukup banyak pengunjungnya di Jogja. Kalau travelers ingin membeli oleh-oleh, di sini juga tersedia beberapa counter yang menyediakan makanan dan produk-produk khas Jogja, tapi mungkin harganya relatif sedikit lebih mahal ya dibandingkan dengan kita membeli aslinya di tempat beli oleh-oleh. Oke travelers, rasanya sudah cukup ya kita virtual tour di Royal Ambarukmo. Gimana menurut travelers? Aslinya menurut saya sih hotel ini cukup menyenangkan ya. Jujur saya sudah beberapa kali sebenarnya menginap di hotel ini dalam setiap kunjungan, dan saya tidak pernah merasa bosan untuk tinggal di sini. Kemudian juga yang saya suka adalah meskipun ini hotel lama tapi sudah modern, sudah ada unsur-unsur kekinian, dan yang paling saya suka adalah kamarnya cukup gede. Jarang saya menemukan hotel dengan kamar yang mungkin kelasnya kelas standar atau deluxe atau double, tapi dia mempunyai kamar yang seluas seperti saya pernah menginap di Royal Ambarukmo. Oke travelers, jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar kesan menginap di hotel ini, silahkan travelers tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa, salam sehat selalu.